Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan melaporkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Langsung saja kita bergabung mengikuti laporan tim gugus tugas. Yang sebagian besar adalah mereka yang bekerja pada sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan, seperti petugas-petugas di rumah sakit, pelayan-pelayan pada fasilitas umum, sehingga mereka tetap harus bekerja. Kalau mereka tidak berangkat kerja, maka konsekuensinya mereka dianggap bolos dan juga dapat berisiko dipotong honor, dikurangi gaji, bahkan bisa juga di PHK karena tidak mengantor. Oleh karenanya, kami gugus tugas mengajak kepada semua komponen, terutama para pemimpin, para pejabat, dan juga para manajer yang mengelola sumber daya karyawan untuk betul-betul mematuhi ketentuan yang telah disampaikan oleh pemerintah, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Dengan demikian, apabila masih terdapat sejumlah perkantoran dan pabrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan, maka beberapa langkah akan dilakukan mulai dari peringatan, teguran, bahkan sanksi. Sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, manakala terjadi hal yang membahayakan kesehatan masyarakat, akan bisa dikenai denda dan sanksi pidana. Kemudian beberapa hasil rekomendasi yang disampaikan oleh pertemuan kemarin malam, baik dari kementerian lembaga yang dikoordinir oleh Kemenkom Maritim dan Investasi, yaitu memasang CCTV di sejumlah pabrik, termasuk juga upaya yang lebih maksimal untuk melakukan sidak di perkantoran. Kemudian yang kedua, penekanan Bapak Presiden adalah memberikan perlindungan optimal kepada para dokter, kepada para tenaga medis lainnya sebagai garda terdepan. Namun, para tenaga medis ini harus menjadi benteng terakhir kita untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Kenapa harus menjadi benteng terakhir? Karena para dokter dan tenaga medis ini harus kita lindungi secara optimal. Kita tidak ingin masih adanya tenaga dokter yang menjadi wafat karena perlindungan yang belum maksimal. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama yang baik dengan semua pihak, sehingga dokter dan tenaga medis betul-betul bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik lagi. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh gugus tugas, didukung oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian BUMN, adalah memanfaatkan unicorn berbasis medis. Sudah ada lebih dari 20 unicorn dan ternyata ini sangat efektif. Ada 1 juta masyarakat yang telah memanfaatkan fasilitas chatbot. Kemudian yang melalui via telemedicine sendiri sebanyak 320.000. Kemudian Bapak Menteri Kesehatan juga telah melaporkan kepada Bapak Presiden, dalam beberapa hari terakhir, konsultasi yang berhubungan dengan COVID mengalami penurunan, sementara konsultasi yang non-COVID justru mengalami kenaikan. Kemudian juga para dokter akan terus kami optimalkan untuk mendapatkan dukungan APD yang terbaik, dan kami juga sudah memberikan himbauan kepada Ikatan Dokter Indonesia agar seluruh dokter, baik itu yang berada di tempat pelayanan terhadap pasien COVID maupun yang non-COVID, wajib menggunakan APD. Kemudian juga menyangkut manajemen rumah sakit. Rumah sakit rujukan diprioritaskan kepada pasien yang sakit berat, serius, dan kritis. Sedangkan yang ringan akan mendapatkan bimbingan untuk tetap di rumah. Sedangkan yang sedang disiapkan beberapa fasilitas rumah sakit darurat seperti halnya di Wisma Atlet. Kemudian juga untuk mendukung para tenaga
dokter, dan juga perawat, kami telah mengoptimalkan para relawan. Dan saat ini telah terdaftar lebih dari 25.000 relawan. Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota juga telah kami sampaikan agar relawan ini terintegrasi dalam satu susunan organisasi yang langsung di bawah kendali kepala gugus tugas di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sehingga tenaga relawan ini akan bisa optimal untuk kepentingan-kepentingan yang menjadi prioritas. Kemudian juga Bapak Presiden menekankan betapa pentingnya kerjasama, betapa pentingnya gotong royong. Dari lembaga-lembaga internasional juga memberikan apresiasi terhadap kehadiran relawan di tanah air. Dan ini bisa menjadi modal sosial kita yang kuat karena melihat kapan akan berakhirnya COVID ini pun belum ada satupun ahli yang bisa memastikan. Semuanya masih dalam bentuk prediksi dan juga analisa. Oleh karenanya, stamina sosial kita melalui gotong royong, yang mana gugus tugas juga menggunakan metode pentahelix berbasis komunitas, hendaknya bisa menjadi ujung tombak kita dalam melakukan upaya-upaya khususnya pencegahan. Kemudian juga Bapak Menteri Kesehatan tadi telah melaporkan Bapak Presiden bahwa rumah sakit rujukan baik itu yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah tetap akan mendapatkan perhatian. Kemudian yang ketiga, Bapak Presiden memerintahkan pentingnya untuk pengujian sampel. Hal ini tadi juga diperkuat oleh Bapak Wakil Presiden untuk melakukan tes masif. Teman-teman wartawan sekalian, saat ini salah satu kendala yang sedang kita hadapi adalah rebutan reagen PCR test dari beberapa negara. Tetapi kemarin kami telah mendapatkan bantuan dari Kementerian BUMN, Bapak Menteri langsung memberikan dukungan, termasuk juga Direktur Utama Garuda, dibantu oleh Dubes Korea Selatan, Bapak Umar Hadi, yang langsung merespon, sehingga kurang dari 24 jam, reagen PCR yang berasal dari Korea Selatan itu bisa di tanah air karena semua kesulitan itu bisa diatasi berkat kerja keras dari unsur lapangan, termasuk juga upaya-upaya yang dilakukan oleh kedutaan besar kita di Korea Selatan. Dan Bapak Dubes langsung mengutus satu orang tenaga stafnya untuk mengawal reagen tersebut tiba di Jakarta. Kemudian sampai dengan tadi pagi, seluruh reagen yang telah dikirimkan dari Korea Selatan telah terdistribusi ke seluruh laboratorium yang ada di sekitar Jakarta, termasuk juga beberapa provinsi lainnya. Kemudian juga tadi Bapak Presiden menegaskan kepada warga masyarakat yang telah ditetapkan statusnya sebagai ODP maupun PDP yang tidak disiplin agar bisa dilakukan langkah-langkah himbauan, langkah-langkah peringatan, baik oleh petugas kesehatan termasuk juga dibantu oleh TNI dan Polri. Kemudian selanjutnya menyangkut masalah keterbukaan informasi. Bapak Presiden menekankan informasi, data tentang kejadian yang ada di seluruh daerah agar disampaikan kepada publik apa adanya, tidak perlu disembunyi-sembunyikan. Memang dalam beberapa hari terakhir ada sejumlah pernyataan dan juga ada penyampaian dari masyarakat yang masih meragukan penjelasan dari pemerintah. Juru bicara pemerintah, dalam ini Pak Yuryanto, telah menjelaskan bahwa ada sejumlah kasus, sejumlah peristiwa jenazah pasien COVID yang wafat dimakamkan dengan cara COVID. Karena belum dilakukan tes atau hasil tesnya belum keluar, maka seluruh pasien COVID itu tetap dimakamkan secara COVID. Artinya semua pasien dimakamkan secara COVID. Sampai akhirnya hasilnya keluar, baru bisa diputuskan
jenazah itu statusnya COVID atau non-COVID. Nah, ini mengacu kepada peristiwa beberapa minggu yang lalu. Salah seorang pejabat kita ada yang wafat, kemudian dimakamkan dengan standar yang reguler. Setelah beberapa hari, ternyata ditemukan positif COVID. Nah, untuk menghindari agar tidak terjadi lagi pasien yang meninggal non-COVID atau COVID salah dalam melakukan analisa, salah dalam langkah mengambil keputusan, maka semua pasien yang meninggal dunia diperlakukan sebagai pasien COVID. Dan setelah ada hasilnya, Kementerian Kesehatan baru bisa memutuskan pasien itu positif atau negatif. Kemudian yang berikutnya, teman-teman wartawan sekalian, untuk logistik, Bapak Presiden meminta supaya berjalan dengan lancar. Tidak boleh ada hambatan sedikit pun, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang. Kemudian juga bantuan sosial tadi pagi telah diluncurkan sebanyak 1,2 juta untuk DKI yang telah dimulai, yang lainnya menyusul. Tadi juga ada pesan dari Bapak Wakil Presiden tentang jumlah penerima agar dicek kembali serta tidak boleh ada salah sasaran. Kemudian Bapak Presiden juga menekankan tentang upaya agar kita bisa bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi angka kematian serta bisa meningkatkan lebih banyak lagi pasien-pasien untuk bisa lebih sembuh. Oleh karenanya kerjasama dari semua pihak sangat dibutuhkan. Informasi-informasi positif kepada pasien yang sekarang dirawat ini sangat penting, memberikan optimisme, memberikan semangat, memberikan rasa gembira yang dapat meningkatkan imunitas tubuh yang pada akhirnya pasien bisa pulih kembali. Kemudian selanjutnya menyangkut masalah APD. Sejauh ini gugus tugas sama dengan Kementerian Kesehatan telah membeli sekitar 1 juta APD yang bahan bakunya 100% itu berasal dari Korea Selatan. Kemudian kompensasinya adalah kita wajib memberikan dukungan untuk mengembalikan bahan baku ini dalam bentuk produk jadi kepada Korea Selatan. Oleh karenanya teman-teman wartawan sekalian, mohon dimaklumi bahwa tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan kompromi, dibutuhkan kerjasama, dan dibutuhkan sebuah kesepakatan. Pemerintah tentu tidak ingin mengambil risiko yang besar ketika kita kekurangan APD. Tetapi juga kita tidak bisa membiarkan negara lain yang telah mengirimkan APD-nya ke tanah air tidak kita kembalikan. Oleh karena sekali lagi kerjasama, kemudian juga kesepakatan ini penting sekali. Saya rasa itu saja teman-teman wartawan sekalian yang dapat saya sampaikan hasil-hasil yang tadi telah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan arahan-arahan dari Bapak Presiden. Selanjutnya kami menunggu apabila ada pertanyaan dari teman-teman wartawan sekalian. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah tadi laporan dari hasil pertemuan antara Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo bersama Presiden Jokowi. Ada beberapa hal yang cukup penting digarisbawahi terkait masalah penerapan hukum terhadap pelanggar PSBB, lalu juga ada ketahanan nasional Indonesia. Ini khususnya masalah kesehatan dalam halnya perlindungan para dokter sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Lalu juga pemerintah ini mengapresiasi adanya gotong royong yang terjadi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menangani dampak negatif dari COVID-19. Dan juga ini yang cukup penting ialah pemerintah meyakinkan dan juga memastikan
keterbukaan transparansi dari penanganan COVID-19. Dan terakhir ialah bantuan sosial ini dipastikan akan sampai ke pihak-pihak yang tepat dan tidak salah sasaran. Pemirsa, demikian laporan langsung dari Istana Presiden. Jangan beranjak dari tempat Anda karena News on the Spot akan hadir usai jeda.